He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan siraman rohani pagi di pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang telah kami terima di pagi hari ini, dan kami dapat melampaui kegelapan malam. Dan kami akan memulai aktivitas kami. Tuhanlah beserta dengan kami. Namun biarlah kiranya pertolongan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan dalam siraman rohani pagi ini meneguhkan iman percaya kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan, siraman rohani pagi diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus Kristus, sudahkah Anda pastikan Anda memperoleh kehidupan yang kekal? Tentu pertanyaan ini hendak meneguhkan iman percaya sebagai orang percaya bahwa Tuhan telah mengaruniakan pengertian hikmat yang menuntun orang percaya dalam Yesus Kristus menuju kehidupan yang kekal. Dengan demikian, boleh Anda menyaksikan, ya, saya pastikan bahwa di dalam kasih dan anugerahnya saya telah diberikan hidup yang kekal. Saya percaya itu. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, ada 3 kepastian tentang pengertian hidup yang kekal yang telah dianugerahkan kepada orang percaya. Yang pertama, kita percaya dan memastikan bahwa kita telah dilepaskan dari kuasa dosa dan kematian. Penebusannya di kayu salib telah melepaskan kita dari belenggu dan jerat dosa, serta menghapusnya dengan darah yang kudus. Pertanyaannya, apakah kita tidak berdosa lagi? Memang betul kita tidak terlepas dari dosa oleh karena kesalahan dan kelemahan kita. Namun kepastian orang percaya adalah bahwa Kristus telah menebusnya, sehingga kendati ia berdosa, namun tidak dapat lagi diperhamba dan diperdaya. Namun dia harus sadar untuk bergerak keluar dari dosa. Persoalannya adalah seseorang membenci dosa dan bermaksud meninggalkannya, namun dia tidak dapat keluar karena dia tidak berkomitmen dan bahkan terlena dengan dosa yang menjeratnya. Kekasih Kristus, hal ini menjadi pedoman kekuatan kita. Kenapa setelah dalam Kristus kita tidak dapat dikalahkan dosa lagi? Orang percaya yang lahir baru karena lahir dari Allah dan telah digaransi Allah dalam penebusan melalui darahnya, sehingga kendati musuh orang percaya tetap mengancam, namun pengawal orang percaya, yaitu iman dan percayanya melalui kata hatinya, akan tetap waspada dan aktif menjaganya. Baginya bukan bagaimana ketika dia dijatuhkan oleh dosa, tapi bagaimana dia dibangkitkan oleh iman percayanya. Ada nyanyian, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab Allah menopang tangannya. Itu dapat kita lihat dan kita dengarkan dalam nyanyian Yesus do ale aleku, Yesus do ale aleku, dan seterusnya. Saudara-saudara kekasih Kristus, kepastian yang kedua adalah orang percaya berada di pihak Allah dalam menghadapi dunia. Dia hidup, berkarya dan bersaksi bersama-sama Allah. Kendati berada dalam jepitan iblis di dunia yang senantiasa berubah-ubah dan tidak menentu, namun pertolongan Tuhan memampukan dia berjalan melintasi badai kehidupan bersama dengan Tuhan.
Tepatlah moto yang mengatakan, jangan doakan tidak ada badai, tapi doakan kapalmu selamat. Joshua mengamanatkan kepada umat setelah dia menjadi tua dengan mengingatkan, pilihlah hidup bersama Tuhan agar engkau dan generasimu selamat dan hidup dalam Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kepastian yang ketiga adalah bahwa setiap orang percaya sadar bahwa ia telah masuk ke dalam realitas bersama dengan Allah. Artinya hidup dalam suatu konsekuensi akan panggilan dan tanggung jawab sebagai anak-anak terang. Hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan saja, sehingga hidupnya bukan asal-asalan, bukan hidup dalam prasangka praduga, bukan hidup ditentukan nasib, takdir atau sibaran, atau hidup yang hanya mereka-reka mengandalkan pikiran semata. Namun hidup orang percaya bergantung dan mengikuti Yesus yang senantiasa mengarahkan untuk bersama dengannya dan menyatakan bahwa Yesus adalah hidup, adalah jalan dan jawaban baginya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita menghidupi iman percaya Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk beserta dengannya dalam kehidupan ini dengan senantiasa hidup bersama dengan Dia, dengan Yesus yang pertama, care, peduli. Seperti Yesus mengatakan, lakukanlah seperti yang kuperbuat kepadamu. Kepedulian Yesus mengajak kita untuk meniru dan melakukan seperti yang diperbuat Yesus kepada setiap orang percaya. Yang kedua, share, berbagi. Yesus membagikan kasih-Nya sehingga orang percaya diharapkannya menjadi pembagi dan pelaku kasih. Karena untuk itulah Dia datang dan menyelamatkan kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, prepare, bersedia atau menyediakan. Tuhan telah menyediakan segalanya di tengah kehidupan ini, sehingga apa yang kita lakukan adalah menjadi kesaksian dan kemuliaan baginya yang telah diperbuat bagi kita. Dalam buku Ende, mangulah hita jolma, manabur buni alai anggo jadina di debat adwe. Yang keempat, aware, sadar. Yesus mengingatkan bahwa senantiasa iblis di dunia tetap mengancam dan akan mencengkram, sehingga setiap orang percaya harus senantiasa berseru dan memanggil nama Tuhan. Berserulah memanggil namaku, demikian firman Tuhan. Dan yang kelima, beware, berjaga-jaga. Berjaga-jaga agar selamat dan terhindar dari dosa dan kematian jiwa dengan tetap menyandarkan diri hidup senantiasa berdoa dan berserah. Untuk itu, hiduplah dan hidupilah serta terimalah hikmat dan pengertian yang benar, yaitu Yesus Kristus yang membawa orang percaya berjalan menuju hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami agar kami senantiasa diberikan karunia pengertian, yaitu mengenal kehidupan yang benar dan hidup yang benar sebagaimana Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengajak kami dan mengarahkan kami di dalam anak Yesus Kristus untuk berjalan menuju kehidupan kekal. Terimalah Tuhan kami dan biarlah firman-Mu senantiasa menguasai hidup kami. Dan berkati juga kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas yang akan kami lakukan. Berilah kekuatan, pertolongan dan kemampuan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, marilah kita berkarya di dalam Tuhan dan di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.